Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaria. Kali ini kita berjumpa pada materi kelas 10 tentang debat. Apa itu debat? Pernahkah kalian melakukan debat? Ibu yakin tanpa kalian sadari, pasti sudah pernah melakukan debat. Yuk, kita pelajari secara mendalam apa itu debat dan unsur-unsurnya. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan dalam debat harus logis, dilandasi proses berpikir yang benar, didukung data dan fakta yang akurat. Adapun tujuan mengapa kita melakukan debat, yaitu untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen. Ingat, argumen yang berkualitas harus disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis. Bukan mengungkapkan alasan yang hanya mengarang-arang alasan, tetapi harus berlandaskan fakta dan bukti yang ada. Ya, apalagi jangan sampai mengarang-arang alasan. Berikutnya, unsur debat. Unsur ini wajib ada ketika kita melakukan debat. Yang pertama, mosi. Mosi adalah topik atau masalah yang akan kita bahas. Debat tanpa topik atau tanpa mosi rasanya seperti makan tanpa bumbu, akan terasa hambar. 2. Tim afirmasi atau tim pro bertugas untuk memberikan pendapat atau argumen yang mendukung usulan. 3. Tim negatif atau tim kontra bertugas untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau pendapat yang menolak usulan dengan mematahkan argumen yang disampaikan tim pro. Berikutnya 4. Tim netral. Tim netral ini dibutuhkan dalam sebuah perdebatan guna memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Seperti namanya, pihak netral ini atau tim netral ini tidak diizinkan mendukung salah satu pihak. Berikutnya 5. Moderator. Moderator berfungsi atau bertugas untuk memimpin sebuah perdebatan agar sesuai prosedur debat dan memandu pembahasan topik agar tidak keluar dari pembahasan. Terakhir, ada notulen atau penulis. Untuk sebuah aktivitas debat itu membutuhkan seseorang yang disebut dengan notulen, yaitu tugasnya mencatat segala pendapat yang disampaikan oleh pihak pro, pihak kontra, moderator, bahkan tim netral. Selanjutnya kita akan membahas struktur debat. Ada 3. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu atau disebut juga pengenalan topik. Pengenalan topik yang menarik untuk dibahas adalah topik atau isu yang masih memberikan kontroversi di masyarakat. Jika tidak, ini akan menjadi sesuatu yang tidak menarik. Mengapa? Karena jika topiknya tidak menarik, penonton juga tidak akan antusias untuk menyaksikannya. Oke, sarannya untuk mengenalkan atau mengangkat isu harus yang masih kontroversi di masyarakat. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini adalah salah satunya kedua tim menyajikan pembuktian data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen dari pendebat. Ciri-ciri dari argumen itu harus relevan, sistematis, jelas, logis, dan disertai dengan bukti. Yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang atau biasa dikenal dengan simpulan. Bagian ini adalah bagian akhir dari struktur debat. Nah,
Tujuannya adalah untuk membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau pendapat pro ataupun kontra. Baik anak-anak, ingat ketika kita melakukan debat, di kepala itu harus dites betul-betul bahwa kita harus mengungkapkan argumen berdasarkan fakta dan data. Oke, untuk kita sebagai pemula ketika kita akan melakukan debat, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama tentu tadi disebutkan dan kita ulang lagi, menentukan topik. Dan topik itu harus yang kontroversi atau hangat sedang diperbincangkan di masyarakat. Yang kedua, kita harus juga membuat kelompok. Dalam satu kelompok tim debat itu ada tim pro-nya, tim kontra, dan tim netral. 3. Setiap kelompok terdiri dari ketua dan wakil. 4. Duduknya harus saling berhadapan. Kemudian kelima, satu kelompok bisa terdiri lebih dari 2. Ya. Kemudian yang keenam, masing-masing kelompok mengungkapkan argumen sebelum perdebatan dimulai. 7. Saat debat berlangsung, peserta lain dapat mencatat argumen, pertanyaan, atau calon sanggahan. Dan yang terakhir, di akhir debat sebetulnya tidak ada atau wajib menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Notulen cukup menyampaikan hasil beserta kesimpulan dari debat. Oke, tata cara debat ya. Ketika kita mau melakukan debat, adapun tata caranya agar hasil dari debat itu bermanfaat ya, memberikan solusi, tidak hanya mengungkapkan pendapat tanpa dasar dan bukti yang kuat. Yang pertama yang diungkapkan adalah mengungkapkan pernyataan atau tantangan dilakukan secara profesional. 2. Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik. Pendapat atau argumen saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar tanpa terbata-bata. 3. Selalu memperhatikan pernyataan dan sanggahan dari lawan. 4. Menyimak pendapat berdasarkan logika, bukan emosi, agar tetap rasional dan tidak mengalami kesalahan berpikir. 5. Menyajikan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta. 6. Sesuatu yang disampaikan dalam debat, data harus sahih, ada bukti sehingga memperkuat debat. Oke, berikut ini merupakan teknik dan taktik memenangkan debat. Ya, kita harus tahu juga ya, supaya bagaimana debat yang kita lakukan berhasil. Yang pertama, tekniknya bisa dilakukan dengan bertanya balik, mengagetkan, teknik provokasi, teknik antisipasi. Bahkan, pendebat pemula disarankan untuk mencoba melebih-lebihkan data yang juga dibolehkan dalam berdebat. 2. Taktik. Nah, taktik ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, taktik penegasan, yaitu berusaha untuk mempersuasi. Teknik kesepakatan, teknik pengulangan sekaligus sebagai taktik kompromi. Taktik ini memiliki tujuan untuk menegaskan argumen yang telah dilontarkan. 2. Taktik bertahan atau taktik bertahan. Taktik terima kasih, menggambarkan, menguraikan, hingga taktik membiarkan argumen dari lawan. Tidak hanya itu, taktik bertahan pun berisi cara untuk menghindar, mengelak, mengalahkan, mengangkat, dan argumen lawan. Baik, sekian pembahasan tentang debat. Kita akan lanjutkan dengan praktik pembuatan video debat. Silakan kalian bergabung bersama dengan kelompok masing-masing, berperan sebagai partisipan yang harus ada lengkap unsur debatnya. Kemudian temanya sama ya, tentang penerapan tata tertib sekolah. Dikumpulkan dalam bentuk video minimal durasi 5 menit. Kumpulkan pada gurumu. Dan nanti pertemuan berikutnya kita akan analisis unsur debat pada video yang sudah kalian buat. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Teruslah belajar sepanjang hayat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.